Balik lagi di sini sama gua Tirta Wicaksana. Kali ini gua mau bahas lagi nih salah satu koleksian gua, ayam jago juga. Kalau sebelumnya kan 2 tak. Ini 4 taknya nih. Jadi tandemannya lah bisa dibilang. Tapi ya dibilang satu generasi juga bisa, tapi agak yang ini agak mudahan dikit lah. Tapi yang kali ini motor Thailand juga. Tapi sebenarnya masuk resmi di Indonesia gitu. Jadi singkat ceritanya nih motor sebenarnya resmi kan masuk di Indonesia, tapi kalah saing karena Honda saat itu ngeluarin Sonic RS, Honda Nice ini, sama satu lagi Novadas, tapi yang agak baruan, yang tahun 2000-an. Nah, jadi di sebelah gue ini Honda Nice 110 cc. Kalau dibilang mesinnya mirip sama Supra, beda. Dia tahun 2001 masuk resmi sama di Indonesia, tapi memang pamornya agak kalah. Makanya ini motor mungkin kejualnya cuma dikit banget saat itu ya. Gitu. Jadi gue dapet nih motor dari marketplace sebenarnya. Gue lagi liat-liat iseng, gue sendiri bingung. Ini motor apa awalnya kan? Begitu gue lihat, oh mungkin motor Thailand biasa gitu ya. Jadi gue dapet tuh, ya kondisinya nggak kayak gini lah, lumayan ya motor pakaian gitu, motor pakaian aja. Gimana sih kayak lu motor pakai sehari-hari kan ada, ya udah lusuh lah gitu. Lampu depan sebelumnya pakai Satria F, ya mungkin nyari aja yang mirip-mirip mungkin ya. Orang sebelumnya pakai Satria F, terus bodi udah pada patah semuanya. Nggak semua sih, cuman ya lu kalau jalan tuh geter lah tuh bodi, diket-iket pakai tali gitu-gitu. Nah, jadi ini motor udah gua restorasi, cuman kalau menurut gue sih gue belum 100% ngerjain ini motor. Semuanya gua kerjain sendiri sih. Belum 100%, mungkin yang kurang finishing sama beberapa perintilan sama kayak Novadas sebelumnya, karena memang susah banget. Padahal ini motor resmi loh masuk di sini. Tapi spare partnya pol. Emang Honda sih mau yang umum juga spare partnya agak susah. Nggak kayak Yamaha, lu ke showroom, lu buka part katalog, lu nunjuk part number, gue yakin diadain meskipun inden seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau Honda belum tentu. Gitu. Jadi ini motor yang udah gue restorasi, body full gue repaint, masih orinya semua bodinya. Batok gue dapat baru, cuman karena new off stock ya waktu itu gue repaint lagi ke warna aslinya. Ini motor udah gue repaint tapi belum gue poles, jadi masih ya habis gue cat langsung gue pasang gitu, belum gue poles, belum gue sanding karena emang waktunya nggak cukup. Ya stripping gue beliin orinya, untung gue dapet stripping orinya, gue pasang strippingnya, tapi gue pasangnya di dalam pernis. Daripada ntar strippingnya lecet, gue susah lagi nyarinya. Kayaknya lebih bagus gue tiban di dalam pernis, lebih awet juga kan, dan warnanya juga lebih hidup. Ini motor kalau masuk di Indonesia, gue lihat dari brosurnya sih velgnya jari-jari ya, velgnya jari-jari. Tapi gue dapet velgnya udah pakai, kalau nggak salah ini punyanya Revo, sampai dis-disnya punya Revo. Tapi emang gue lebih suka motor tuh ya pakai velg racing sih daripada velg jari-jari. Nggak tahu kenapa gue nggak suka aja motor-motor begini pakai velg jari-jari, kayaknya agak culun gitu. Nah, untuk bannya gue pakai Sport MP27, ukurannya 90/80 depan belakang. Menurut gue sih pas-pas aja sih pakai ban ini, nggak kegedean nggak kecilan. Kenapa gue pakai ini, kan jatuhnya ban semi slick ya, bukan ban untuk daily juga. Lu kalau pakai daily sih bisa, cuman ya mungkin cepet botak kali ya. Nah, gue lihat-lihat nih motor banyak yang dipakai road race dulu. Pada bilang sih mesinnya mirip kayak Revo, mirip kayak Supra. Sebenarnya beda sih. Secara dari blok mesinnya, nah beda tuh blok mesinnya. Kenapa ini motor nggak laku? Salah satunya gara-gara itu. Mesinnya tidur. Sedangkan Sonic yang harganya beda-beda tipis, mesinnya udah berdiri. Udah gitu, nih motor harganya di tengah-tengah kalau nggak salah ya saat itu, di atasnya Supra X,
di bawahnya Sonic, jadi di tengah-tengah posisinya, jadi nanggung gitulah segmennya, dan nggak ada lawannya juga. Mesin tidur. Kalau sekarang mungkin tonton ya 3 tahun sebelumnya masih ada atlet gitu-gituan. Kalau ini sih nggak ada saingannya ya motor-motor 2 tak. Sedangkan 2 tak tahu sendiri tenaganya lebih gokil lah dibanding 110 mesin tidur begini kan. Meskipun basicnya beda sama Supra. Nah, jadi kalau dibilang mirip, ada kemiripannya. Cuman kalau blok mesin beda. Dia ada di bloknya itu ada mounting yang nempel ke sasis. Jadi bloknya tuh nggak polos gitu aja. Si blok mesinnya itu ada buletan untuk bracket ke mounting. Untuk mesin sendiri gue udah restorasi. Kayak piston gitu-gitu gue ganti orinya, ring, seal clap, ya biasalah kayak gitu kan. Kampas kopling gitu-gitu gue ganti semua. Dan ini motor setelah jadi paling baru gue pakai 2 kali kali ya. Gue ngetes ngisi bensin, balik lagi udah sisanya gue taruh aja gitu. Makanya sampai sekarang belum kepegang lagi gue untuk finishing. Pengen sih gue make nih motor. Tadinya niatnya emang gue pengen buat gue warawiri lah, buat warawiri. Cuman makin kesini kerjaan makin banyak, gue jadi jarang make ini motor gitu. Lebih sering di bengkel lah. Nah, untuk pengereman, nah ini lagi nih yang unik karena dia velgnya pakai Revo, dis depannya juga sama Revo, dan plug and play, nggak ada bracketnya, nggak dirubah gitu, bracketnya nggak dirubah, disnya ya jadi plug and play aja, biasanya kan agak digeser gitu. Sama yang kedua, nih motor culunnya belum pakai disc brake belakangnya, belum pakai disc brake, sedangkan Sonic tuh udah. Jadi emang segmennya di tengah-tengah, pengen ayam jago atau enggak. Sebenarnya Nice ini yang uniknya lagi, sebelumnya dia ada Nice 100. Nah, Nice 100 itu plak-plakan lagi sama Supra. Jadi kalau lu lihat Nice 100 itu bodi belakangnya Supra cepek, Supra bapak. Kayak Supra XX gitu ya. Oh ya, gue juga ada Supra XX, nanti kapan-kapan kita review. Belakangnya plak-plakan Supra, depannya tapi ayam jago. Itu lebih unik sih. Cuman kayaknya nggak ada yang asli tuh Nice yang cepek itu yang masuk sini. Rata-rata gue lihat convert banyak sih. Gue lihat yang udah di convert depannya jadi Nice, lumayan ganteng sih itu. Nah, ngomongin kondisi motornya lagi, gue dapet footstep belakangnya nggak ada. Jadi ini gue bikin style kayak gini nih bukannya gue sok-sokan, oh stylenya mau kayak road race nih, ada footstep belakang. Kagak, gue lebih seneng motor ori. Tapi mau gimana lagi, gue nggak dapat footstep belakangnya. Dan bracket knalpotnya udah dipindah, bracket knalpotnya udah digeser sama dia. Sebenarnya footstepnya itu jadi satu sama bracket knalpot, dan susah banget nyari footstep belakangnya itu. Kalau ada yang jual, please banget, gue mau, please ya, footstep belakang sama knalpot nih. Ini knalpotnya sih ori, cuman udah las-lasan, ya udah nggak oke lah. Gue cuman ngerapihin adanya aja gini, yang penting knalpotnya masih ori. Sisanya apalagi ya yang gue belum dapet itu, oh iya, spakbor belakang ini udah potongan. Kebayang nggak kondisinya dulu kayak gimana? Lampu depan Satria, spakbor belakang potongan, bodi diketali. Cuman ya gue dapat harganya agak miring sih, karena mungkin kalau mulus juga gue ya, agak kurang seru kali ya, nggak ngebangun gitu, nggak tahu seluk beluknya. Lu kalau beli motor mulus tuh ya udah, lu tinggal pakai udah, nggak ada ceritanya lah gitu ya kan. Nah, begitu gue beli, gue kira nih motor no paper atau selundupan dari luar gitu kan. Begitu gue lihat, suratnya ada mas, ada mas. Begitu gue lihat, bukan dari IU, asli dari Astra Honda Motor. Dan dari situ gue baru tahu kalau ini motor masuk resmi. Untuk part yang gue ganti itu untuk perintilan lampu-lampu gitu ya, pakai HM. Kayak footstep juga ada beberapa pakai HM. Nah, ini gue lampu pakai HM karena di KW-nya tuh bagus sih menurut gue. Daripada nggak ada, mendingan gue beli HM kan. Untuk speedo untungnya masih asli. Biasanya kalau orang ganti batok, speedonya harus kelepas tuh. Untungnya pas gue dapet speedonya masih asli. Lumayan susah sih. Sebenarnya yang paling susah ya footstep. Gue pernah lihat ada yang jual di marketplace dan udah laku. Begitu gue klik, barang sudah tidak tersedia. Nah, itu lo agak nyesek tuh di situ.
Sama box jok nih. Box jok ini udah iket-iketan ya, karena dia engselnya itu dari plastik, mungkin udah patah. Bisa sih gua akalin kalau gua lem pun, tapi menurut gua lem pun gak bakal kuat. Jadi boleh tuh kalau ada yang jual partsnya. Spakbor belakang, oh iya, spakbor belakang tadi gua baru ngecek ada yang jual, gua baru ngecek lagi. Spakbor belakang ada yang jual. Yang gua belum dapet box. Sebenarnya boxnya masih utuh sih, cuman dia jadi satu sama engsel jok. Gue kurang suka aja kalau akal-akalan kayak gini kan. Sama footstep paling penting. Itu yang gue belum dapat. Untuk wiring sih full normal standar, rangka nggak ada yang keropos untungnya. Surat akur, mesinnya enak. Nah, kalau dibilang kayak Revo ya, kalau menurut gue Revo kan kalau nggak salah dia 110 ya. Mesinnya sih jauh enakan ini sama Revo 110. Gue juga nggak ngitung pas gue bongkar, gue nggak ngitung langkah stangnya, gitu-gitu gue nggak ngitung. Pokoknya gue hidupin nih motor sampai mesinnya halus, enak dipakai gitu aja. Kayaknya sih ada perbedaan sama Revo untuk langkah-langkah stangnya gitu. Untuk kodenya sendiri di STNK-nya dia ZN 110D. Sebenarnya unik ya motor-motor dulu kayak gini, nggak basic kayak sekarang kan. Apa yang aneh lu lihat di showroom cuman motor matic lagi, Mio lagi gitu kan. Mio ganti-ganti lampu ya kan. Jadi Mio ini, Mio itu ya kan. CC naik-naik 5 dikit. 150, 155, 160. Kalau gue sih lebih suka yang agak unik gini sih. Dan populasinya juga nggak dikit-dikit banget nih motor. Kalau menurut gue kayaknya sih di bawah 100 unit lah ya. Karena penjualannya nggak terlalu banyak dan motornya nggak terlalu laku. Mungkin dia nyoba pasar ayam jago. Salahnya dia saat itu Honda ngeluarin ayam jago 3 motor sekaligus, Nova Das, dia sama Sonic. 4 taknya 2 taknya 1. Ya mau nggak mau dia yang paling spek paling bawah, paling nggak laku mungkin. Dan saingannya dari Suzuki juga keluarin waktu itu kan, ada RK Cool, ayam jago, dari Yamaha Tiara. Sedangkan dia 2 tak semua, dia 4 tak sendiri. Ya Sonic 4 tak sih, cuman oh ya Suzuki juga ada Rider waktu itu, tapi mesinnya berdiri semua kan. Sampai 2 taknya berdiri semua, dia sendiri mesin tidur. Jadi kayak dianaktirikan mungkin di motor, makanya nggak laku. Di judge nggak ada larinya, padahal ya ada gitu. Meskipun nggak sekenceng lawannya saat itu. Gitu aja sih sebenarnya. Paling sisanya gue tinggal itu perintilan yang udah gue sebutin tadi, gue butuh itu. Untuk pengereman nih, gue pakai Brembo RCS. Sebenarnya ini Brembonya bekas di GSX gua ganti Nissin, ya udahlah daripada nggak kepake gue pindahin ke sini karena remnya yang bawaannya udah nggak bisa gue pertahanin deh. Untuk mesin sih full standar karbu, karena gue emang lebih suka ori ya. Kalau bisa ori kenapa harus dimodif gitu. Untuk aksesoris sih nggak apa-apa lah, yang penting ya looks-nya masih kelihatan orinya, jadi orang masih ngenalin nih motor apa sih gitu. Gitu aja sih dari gua. Nanti nextnya bakal kita upload lagi beberapa lagi koleksian gua atau motor customer, atau nextnya kita bahas mobil kali ya. Bahas mobil agak seru juga sih, tapi nunggu mobilnya rapih dulu, ntar gue lagi ngerapin dulu dikit pelan-pelan. Jadi gitu aja, sekian video dari gua. Terima kasih. Hey kid, don't ever let them